ngatasin banjir di utara. Giant Sea Wall itu bentuknya kawasan, bukan bendungan. Jadi ada perumahan, ada sekolah, ada. Dan kali ini alam benar-benar menunjukkan keperkasaannya yang membalas sikap-sikap arogansi dari manusia dan dari para pemimpin yang sombong. Kita semua tahu bahwa ketika kita berbicara Jakarta, tentu saja kita berbicara masalah yang ada di dalamnya. Yang saat ini terjadi adalah banjir. Banjir itu tidak hanya dari solokan-solokan dan irigasi dan drainase yang mampet rekan-rekan, kini mulai banjirop atau banjir air laut. Bayangkan air laut pun bisa banjir dan sampai ke pemukiman warga, kemudian sampai ke Jakarta International Stadium. Tentu saja ini sangat disayangkan dan memang sepertinya solusi cerdas dari Ridwan Kamil ini langsung terjawab oleh alam rekan-rekan sekalian, bahwa Ridwan Kamil memang sepakat dan menyusun ide gagasan membangun sebuah Giant Sea Wall dan itu ditambahkan dengan inovasi-inovasi baru lainnya. Kita tahulah bahwa Ridwan Kamil ini merupakan arsitek yang sangat-sangat handal, bahkan beliau ini terlibat langsung dalam pembangunan ibu kota Nusantara di era kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Tentu saja ini sangat luar biasa dan menunjukkan bagaimana kredibilitas seorang Ridwan Kamil dalam memandang Jakarta ini. Meskipun beliau bukan asli Jakarta, namun dari sudut pandang profesional tentu saja Ridwan Kamil tahu apa yang harus dilakukan di DKI ini. Dan ketika disinggung soal Giant Sea Wall, Rano Karno mengatakan ini bukan kebutuhan pokok dari warga Jakarta. Bagaimana bisa? Kan warga ini butuh hunian yang nyaman, butuh kota yang nyaman. Bagaimana bisa nyaman jika kota tersebut selalu dirundung banjir, rekan-rekan? Maka dari itu hasillah pemikiran dari Bang RK ini memang ingin membangun Giant Sea Wall. Biayanya mahal dan itu proyek muluk-muluk, kata Rano. Tidak bisa begitu. Untuk rakyat tidak ada yang mahal dan tidak ada yang muluk-muluk. Bahkan pembangunan Giant Sea Wall ini sempat digaungkan di era kepemimpinan Pak Jokowi dan disusun kembali di era kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada saat itu. Jadi memang Giant Sea Wall ini merupakan sebuah proyek jangka panjang yang memang berguna untuk mengantisipasi banjirop seperti ini. Ketika kita studi banding ke negara-negara Eropa, misalnya Belanda, dan konsep seperti ini memang biasa dilakukan. Jadi ya, Giant Sea Wall saya rasa tepat untuk Jakarta. Dan saya katakan tidak ada yang mahal untuk rakyat. Yang mahal itu untuk koruptor. Tanpa berlama-lama, kita simak kelanjutannya. Dan ada sesuatu kecenderungan bagi manusia normal kalau melihat kesulitan yang begitu besar dan mengetahui bahwa jawaban terhadap kesulitan itu begitu besar pula, sehingga ingin menunda pemikiran, ingin menunda pembahasan. Nah, ini saya kira sangat merugikan kita semua. Dan juga bagi politikus biasanya berpikir dalam kurun waktu 5 tahunan. Kita mengerti bahwa kekuasaan ada di tangan pemimpin politik. Kita mengerti bahwa negara berjalan dalam sistem politik melalui partai-partai politik, yang partai-partai politik itu diawaki oleh politisi, dan politisi itu berpikir 5 tahunan karena dia akan berkuasa atau tidak berkuasa 5 tahunan. Masalah Giant Sea Wall, mungkin nanti para engineers, para pakar akan faham dan akan menyampaikan. Saya yakin masalah Sea Wall ini mungkin membutuhkan waktu 40 tahun mungkin sampai selesai, mungkin lebih. Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah, sekarang masalahnya, adakah pemimpin-pemimpin politik yang rela fokus
berpikir, mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun. Ini kewajiban kita. Dan mungkin seandainya Pak Erlangga, para menteri sekalian, seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang, katakanlah 3, 4, 5 tahun akan datang, mungkin kita tidak akan lihat selesainya Giant Seawall ini. Berhasilnya Giant Seawall ini mungkin terwujud 25 tahun, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang. Tapi disitulah tanggung jawab kita untuk generasi yang di bawah kita. Kita harus berani mulai. Kita harus berani untuk mengalokasi sumber daya. Tadi kalau kita lihat untuk fase pertama saja AB itu 164 triliun. Ya kan? Mungkin semuanya nanti yang saya pernah dengar itu akan memakan 50 sampai 60 miliar dolar. Mungkin lebih. Nanti selalu akan ada yang mengatakan, apakah bisa? Ya kan? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa. Ini harus. Kalau tidak, pantai utara tenggelam. Ya kan? Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya juga ingin menyampaikan, karena saya mengerti bahwa ini proyek tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Padahal rakyat kita hidup dengan kualitas hidup yang sama sekali tidak manusiawi. Jadi saya tugaskan Universitas Pertahanan untuk melakukan pilot project, membuat pemukiman murah di kawasan terendam air. Jadi dua pola, satu rumah-rumah di atas panggung yang merupakan kearifan nenek moyang kita, kan begitu, ya kan? Kalau tadi berapa? 25 cm setahun, berarti kalau 20 tahun berapa itu? 500 cm. Berarti panggung ini harus bisa di atas genangan setinggi itu. Yang kedua polanya adalah rumah terapung, rumah murah terapung. Dan kita sudah menemukan prototip dibantu oleh PT PAL yang ahli kapal, PT Land dengan para engineers dari Universitas Pertahanan. Kita menemukan dua prototip rumah murah terapung yang nilainya adalah 130 juta rupiah satu rumah. Sudah termasuk solar panel, tenaga surya, sudah termasuk septic tank, sehingga dia bisa hidup off-grid tanpa tergantung PLN, dan dia bisa hidup dengan sanitasi yang bersih, dengan teknologi bioteknologi yang modern, mikroba dan sebagainya. Dan ini kita sudah mulai prototipnya, dan untuk demikian saya memberi